6 komandan Yonko teratas dalam sejarah One Piece. Setiap kapten, pasti memiliki tangan kanan atau komandan yang membantunya, tak terkecuali di dunia One Piece. Tentu saja komandan Yonko di One Piece juga ada. Para komandan ini adalah orang-orang yang dipercayai oleh Yonko, satu dari sedikit orang terkuat di lautan. Di masing-masing kelompok Yonko, ada satu sosok yang terasa sebagai komandan teratas. Orang terkuat kedua selain si bos utama. Siapa saja? Di daftar ini, saya juga menghitung kelompok Shirohige, yang sekarang sudah bubar. 1. Marco, kelompok bajak laut Shirohige. Untuk yang satu ini, dia berasal dari kelompok Yonko yang kini sudah bubar, yaitu kelompok Shirohige. Seharusnya, kelompok Shirohige itu pemimpin divisinya bukan ditentukan berdasar kekuatan. Mereka dianggap setara. Jadi kapten divisi 1 itu seharusnya setara dengan kapten divisi 16 dan seterusnya. Meski begitu, Marco benar-benar terasa sebagai orang nomor 2 kelompok Shirohige, hanya di bawah Shirohige. Bahkan begitu Shirohige mati, dia yang memimpin sisa kelompok Shirohige untuk berperang lawan Blackbeard. Marco pun tampaknya direspek oleh Big Mom, menunjukkan betapa kelompok Whitebeard disegani dulu. 2. Ben Beckman, kelompok bajak laut rambut merah. Saat kita pertama melihat Beckman, dia belum jadi komandan Yonko. Shanks baru jadi Yonko 6 tahun sebelum alur Wano. Sekarang, Beckman menjadi salah satu sosok yang disegani dari kelompok Shanks. Bahkan Kizaru pun sempat tak bergerak begitu ditodong oleh Beckman, menunjukkan betapa kuatnya pria ini. 3. Charlotte Katakuri, kelompok bajak laut Big Mom. Sebenarnya, Big Mom terasa memiliki 2 komandan teratas. Salah satunya adalah Charlotte Prospero. Saat Big Mom sedang menggila dan Katakuri sibuk dengan Luffy, Prospero adalah sosok yang memberi komando. Namun secara resmi, Sweet Commander teratas adalah Charlotte Katakuri. Dia juga anak Big Mom dengan nilai buruan tertinggi. Dengan penguasaan 3 jenis haki, dan memiliki Kenbunsoku haki level tinggi, Katakuri adalah musuh yang tak mudah untuk ditaklukkan. 4. King, kelompok bajak laut Animal Kingdom. King, nama asli, Albert, adalah sosok yang sangat kuat. Dia sebenarnya adalah kaum Lunarian, yang tubuhnya sangat tangguh dan sulit dilukai. Roronoa Zoro pun sempat kewalahan menghadapinya. Zoro baru bisa menghajar King setelah menguasai Enma, plus Zoro menyadari kelemahan King, saat api di punggung King sedang padam, ketahanan fisiknya berkurang, meski kecepatannya jadi meningkat. 5. Shiryu, kelompok bajak laut Kurohige. Jujur, sebenarnya masih membingungkan siapa komandan Yonko teratas di kelompok bajak laut Kurohige. Kapten kapal pertama kelompok Kurohige sebenarnya Yesus Burgess. Meski begitu, di sampul bab 1031, Shiryu adalah sosok yang disorot dari kelompok Kurohige. Karenanya, dia yang berada di daftar ini. 6. Roronoa Zoro, kelompok topi jerami. Luffy sudah resmi menjadi Yonko. Jika anggota topi jerami saat ini dianggap sebagai eksekutif dengan 5.600 anggota armada besar sebagai bawahan, maka anak buah Luffy yang terasa paling menonjol adalah Zoro. Dia adalah yang bontinya terbesar kedua saat ini. Dia juga yang biasanya dapat jatah melawan orang terkuat kedua di kelompok musuh, seperti di Onigashima dia melawan King. Nah itu 6 komandan Yonko teratas dalam sejarah One Piece. Terus kelompok Bagi gimana? Itu lucu sebenarnya, karena meski Bagi yang dianggap Yonko, sebenarnya Crocodile dan Mihawk yang merupakan pemimpin sejati Cross Guild. Jadi struktur Cross Guild ini masih agak membingungkan dan harus kita lihat lagi sebelum kita memasukkan siapa komandan teratasnya. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.